Selamat siang, perkenalkan nama saya Aprilia Faud, NPM 30619566095. Saya dari kelas non-rek semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pembelajaran agama SD yang diampu oleh Ibu Saada Erliani MAG. Pada video saya kali ini, saya memilih pembelajaran agama SD kelas 4 dengan tema Allah Maha Hadir. Pembelajaran ke-1. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti Allah Maha Hadir. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita belajar, kita boleh berjalan dengan lancar dan pelajaran yang kita pelajari pun boleh kita pahami dengan baik. Oke, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu ingin mengajarkan kalian tentang Allah Maha Hadir. Sebelumnya, kalian pernah mendengar kata-kata tersebut? Atau kalian sudah pernah merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kalian? Oke, baiklah. Jika memang begitu, langsung saja kita buka buku siswa halaman 1 di pembelajaran 1. Nah, sekarang ayo kita buka buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Kita buka pelajaran 1 halaman 1. Di situ ada judul Sungguh Allah Maha Hadir. Kita tadi sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 18. Mari kita sama-sama bernyanyi ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allah Hadir bagi kita. Sekarang, coba diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan lagu tersebut untuk kamu? Oke, yang kedua, apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidupmu? Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 2, itu ada bagian B.
memahami arti Allah Maha Hadir. Namun sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya, menurut kamu apa sih arti dari Allah Maha Hadir? Oke, jadi sejak awal penciptaan, alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia atau kita sendiri, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Nah, salah satu contohnya, bagaimana peristiwa kehidupan, kehadiran Allah di peristiwa kehidupan kita bisa mendiskusikannya dengan teman sebangkumu, bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam. Nah, kemudian kamu tulis juga manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di situ ada contoh ya, ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar pertama itu ada matahari. Nah, kamu sebutkan manfaat dari matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di situ ada hujan, ada juga tumbuh-tumbuhan. Kamu sebutkan masing-masing dari manfaat bentuk-bentuk kehadiran Allah di alam semesta atau melalui alam semesta. Nah, selanjutnya kita buka lagi halaman 3. Di situ ada mendalami Alkitab. Katanya di situ kita disuruh membaca Kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Oke, kalau gitu semuanya bawa Alkitab atau tidak? Oke, bawa. Nah, kalau semuanya bawa Alkitab, sekarang coba Alkitabnya dibuka dan dibaca. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Oke, baca ya. Oke, setelah kamu membaca dan memahami berbagai bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta, kini kamu akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah tersebut melalui Alkitab. Dalam Mazmur 104 pasal 1 sampai 35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya, tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Nah, coba kita lihat untuk gambar yang pertama itu ada gambar langit, gambar air, api, gunung, hewan, tumbuhan, bulan, manusia. Kita semua tidak dapat membuatnya. Yang dapat membuatnya siapa? Hanya Allah yang bisa membuat itu semua. Nah, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur pasal 8 ayat 1-9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang, baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara. Oke, nah tadi setelah kamu membaca Mazmur pasal 104 sampai pasal ayat 1 sampai 35, sekarang coba kamu tuliskan ayat-ayat beserta kalimat yang terkesan bagimu ke dalam tabel berikut ini. Jadi di situ ada tabel ya. Ayatnya boleh kamu tulis di kolom ayat, kemudian kalimat yang berkesan bagimu kamu tulis di situ. Baiklah, jika kamu sudah
menuliskan. Sekarang kita pelajari pelajaran D. Di situ ada disebutkan makna keterbatasan manusia. Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Untuk itu, manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang sebagai manusia. Kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Kita diberikan akal dan budi, memelihara dan mengelola ciptaan Allah. Tetapi kita bukan manusia super yang bisa melakukan apapun juga. Kita juga membutuhkan manusia lain. Selain itu, kita juga membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Oke, di situ ada dikatakan, manusia mungkin bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memaku, mengecat, menjemur, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kursi itu menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia. Akan tetapi, dapatkah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya? Tentu tidak, karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas apa? Menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu, pohon itu bertumbuh hanya karena apa? Karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga yang menciptakan air, panas matahari, dan udara sebagai kehidupan pohon itu. Allah sudah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi, berdasarkan Kejadian 1 ayat 28-29 tersebut, Allah memberikan makananmu. Jadi, kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Baiklah, dari uraian di atas, jelas bahwa Allah mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia lain, tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut. Allah bisa menciptakan langit dan bumi, Allah juga bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa menciptakannya, karena hanya Allah yang mampu menciptakan itu semua. Nah, contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa manusia memang terbatas dan yang maha kuasa hanya siapa? Hanya Allah. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Baiklah, karena tadi kan kita sudah dijelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita, tetapi kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan, karena kemahakuasaan itu hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Kita manusia bisa membuat kursi, bisa membuat meja, tapi kita tidak bisa menciptakan
pohon, hanya Tuhan yang bisa menciptakannya. Berarti itu menandakan bahwa kita manusia mempunyai keterbatasan. Nah, sekarang di situ ada tiga pertanyaan. Pertanyaannya, menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaannya tersebut? Nah, berikan contohnya. Di situ ada 1, 2, dan 3. Sekarang coba kalian kerjakan soal-soal. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang, apakah kalian sudah paham mengenai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Oke. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia? Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Tadi, pada saat Ibu menyuruh kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku siswa, apakah kalian mengalami kesulitan? Oke, baiklah. Jika memang tidak ada, sekarang marilah kita membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Allah Maha Hadir artinya Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta, beserta dengan segala isinya. Allah mengasihi ciptaannya, untuk itu manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Demikian video pembelajaran agama SD. Salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.